warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraza Indrani dari kelas 2 SIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model, root, dan view dalam Laravel. Langkah pertama adalah saya menginstal Laravel. Sebelumnya saya sudah menginstal Laravel. Dan saya akan menjelaskan Laravel yang saya gunakan ini. Karena Laravel itu membutuhkan server lokal, saya menggunakan Laragon. Di sini saya menggunakan Laragon version 6.0. Laragon saya itu disimpan pada folder faras_2 sic. Cara untuk membuat folder baru itu adalah dengan new di folder, lalu kita ketikkan nama folder yang kita inginkan, kemudian kita ekstrak Laragon yang sudah kita download ke dalamnya, ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Contohnya itu pada folder saya pribadi, yaitu kita buka drive di, lalu saya buat folder bernama faras_sic, lalu saya ekstrak folder Laragon mini 0.0.6.0 minimal di dalamnya. Kita buka dan kita dapat melihat file bernama Laragon. Kita klik dan kita jalankan. Lalu kita dapat melihat version PHP yang sedang kita gunakan dan kita dapat melihat PHP yang sedang kita gunakan ini adalah PHP 8.4.12 dan untuk cek versi PHP yang aktif, untuk melihat informasi versi PHP yang aktif, kita dapat lihat di tampilan Laragon pada bagian atas ini. Selanjutnya itu adalah menginstal Composer. Apakah kita itu menginstal Composer dengan benar? Itu dengan cara menggunakan command prompt atau terminal dan menjalankan perintah itu adalah Composer. Dan nanti akan menghasilkan Composer dengan version di sini version Composer yang digunakan adalah 2.8.11. Lalu untuk menginstalisasi Laravel, selanjutnya kita instalasi Laravel. Dikarenakan saya sudah menginstal Laravel, ketika menginstal Laravel kembali, itu akan menampilkan project directory di faras_2 sic Laragon 6.0 minimal. Ini artinya adalah folder faras_2 sic ini untuk instalasi Laravel itu sudah ada isinya, sehingga Composer itu tidak mau menimpa isi folder tersebut. Dan saat menjalankan create project, Composer hanya bisa membuat project Laravel itu di folder yang kosong. Maka dia muncul pesan is not empty dan instalasi itu diberhentikan. Solusinya itu jika mengalami seperti ini adalah membuat project dengan nama folder baru. Di sini saya sudah membuat project dengan folder baru, yaitu dengan nama Farazakia dengan version dari Laravelnya itu adalah 12. Dan setelah kita mengetikkan ini dan enter, kita hanya perlu tunggu proses instalasinya. Dan setelah itu, jika proses instalasi sudah selesai, maka akan menampilkan informasi seperti ini. Dan artinya instalasi Laravel sudah siap digunakan. Begitu untuk download Laravel pada folder baru. Selanjutnya, cara untuk menjalankan project Laravel itu bisa dengan virtual host Laragon, itu dengan kita buka Chrome, lalu kita klik nama project.test. Maka akan menampilkan tampilan awal dari Laravel.
Yang kedua, itu ada fitur server bawaan PHP. Itu bisa diakses melalui, pertama kita buka dulu VS Code. Kita buka VS Code, lalu buka VS Code. Kita pergi ke view, kita klik terminal. Kita bisa new terminal. Di sini kita dapat mengetik PHP artisan self. Lalu kita enter. Ini cara kedua untuk menampilkan itu dengan fitur bawaan PHP. Kita salin yang ini, lalu kita salin di Chrome, dan kita ketik di sini. Maka dia akan menampilkan halaman tampilan utama dari Laravelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang root. Root adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller di aplikasi. Root pada Laravel dapat disesuaikan pada root, file, dan web.php. Root ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada basic root. Basic root ini adalah setiap root menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Contohnya ini pada root PCR yang akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Jadi ketika kita mencoba menjalankan codingannya itu dengan root yang sudah dibuat, /PCR, ini adalah root yang sudah kita buat tadi, maka halaman akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Contoh yang kedua itu adalah root mahasiswa. Kita coba lagi untuk menjalankannya. Kita ketikkan rootnya adalah mahasiswa. Maka halaman yang akan ditampilkan adalah halo mahasiswa, karena di dalam codingan ini sudah dibuat jika URL-nya itu adalah /mahasiswa, maka dia akan menampilkan halo mahasiswa. Jika URL-nya ini adalah PCR, maka dia akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Lalu root yang kedua adalah root parameter. Root parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung awal. Contohnya ini pada root nama dengan ada param 1. Artinya ada root nama. Pada root nama ini terdapat param 1 yang artinya adalah parameter pada root. Fungsinya untuk menangkap nilai yang diketik oleh user di URL setelah /nama/. Ketika kita mencoba codingannya di Chrome, kita coba /nama/Faras, maka halaman akan menampilkan nama saya Faras, karena di sini kita menuliskan atau membuat parameternya itu adalah Faras. Dan value Faras ini dapat diambil dari param 1. Selanjutnya itu ada parameter opsional. Parameter opsional ini ditandai dengan adanya tanda tanya setelah parameternya. Parameter opsional ini artinya parameter ini boleh diisi atau tidak. Jadi pada root name itu terdapat param 1 opsional. Kita coba codingannya. Jika di sini kita tidak membuat parameternya, kita hanya buat /nama aja, maka yang akan dihasilkan adalah error atau not found. Dikarenakan kita tidak menulis parameter setelah /nama ini, karena pada codingannya kita telah membuat rootnya itu memiliki param 1 yang artinya setelah
ada root nama, itu harus mengisi parameternya. Jika tidak, dia akan menghasilkan halaman error atau not found. Selanjutnya, ada namanya parameter opsional. Parameter opsional ini ditandai dengan adanya tanda tanya setelah paramnya. Artinya, parameter opsional ini boleh diisi atau tidak. Jadi, ketika kita mencoba jalankan codingannya, nim, maka halaman yang akan keluar adalah nim saya dengan parameter yang sudah kita inputkan tadi. Jika kita tidak menginputkan parameternya, hasilnya itu tidak error. Jadi pada parameter opsional itu, ketika kita tidak mengisi parameternya, itu tidak akan terjadi error, karena parameter opsional ini bersifat boleh diisi atau boleh tidak. Yang ketiga itu ada namanya name root. Name root itulah penamaan pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini berguna untuk maintenance dan reliability kode yang lebih baik. Kita coba sesuaikan di web PHP. Name root yang kita buat tadi adalah mahasiswa. Di sini root mahasiswa ini diberi nama mahasiswa show. Jadi selain akses pakai URL langsung, misalnya slash mahasiswa, kita bisa panggil root itu dengan nama yang sudah didaftarkan. Bagian name, ya, bagian name mahasiswa show ini itulah label atau nama yang ada pada root. Name root ini kita buka pada welcome.php pada /58. Dan kita masukkan root mahasiswa.show-nya. Artinya ini akan otomatis akan mengenerate URL sesuai dengan definisi di web PHP. Jadi ketika kita coba codingannya di Chrome, akan menampilkan tampilan utama dari Laravel, dan ketika kita klik tulisan diklik di sini, maka halaman akan kembali ke halaman halo mahasiswa. Selanjutnya adalah controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view serta pengelompokan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app, http, pada http dan ada controller. Controller itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada basic controller. Basic controller ini dapat kita jalankan di view, di terminal. Lalu kita buat PHP Artisan Make controller pegawai. Nah, ini akan memerintahkan file controller dengan nama pegawai controller, sehingga pegawai controller ini akan membuat file baru, file barunya itu di-create oleh direktori, sehingga otomatis akan menghasilkan kode-kode seperti ini. Nah, yang kedua itu ada research controller. Menekan research controller itu, kita buka view, kita buka terminal, dan kita tuliskan lagi perintahnya. Kita buat di sini mahasiswa, dan kita tandai dengan research. Nah, kenapa ditandai dengan research? Supaya Laravelnya langsung bikin controller dengan function yang lengkap. Dan penambahan resource ini pada akhir akan diperintahkan mengenerate function secara otomatis, sehingga file baru akan di-create di directory ini mahasiswa controller dengan menampilkan beberapa function. Diantaranya ada function index, function create, function store, function show,
function edit, function update, dan function destroy. Function ini dapat kita ikuti sesuai pola dan menggunakan function itu sesuai dengan fungsinya. Lalu yang ketiga itu ada root ke controller. Root ke controller ini sebelumnya pada root, kita buka root lagi pada web PHP, ada yang namanya root mahasiswa. Cara ini dia langsung menuliskan logikanya pada function, dan cara ini tidak mengarahkan ke controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada function di dalam root tersebut. Nah, jika kita ingin memisahkan logika dalam controller, maka kita dapat melakukan perubahan di mahasiswa controller di bagian function show-nya. Kita buat return data mahasiswa, param 1, sehingga param 1, dan pada web PHP-nya kita tambahin root-nya, yaitu root mahasiswanya, dan tidak lupa pada bagian atasnya kita inisialisasi kelas controllernya, yaitu kelas mahasiswa. Ya, ketika dijalankan codingannya itu di sehingga ketika kita jalankan codingannya itu di Chrome, kita buat mahasiswa maka akan menampilkan halaman data mahasiswa karena tadi itu kita membuat row-nya itu berparameter, dan parameternya itu kita isi dengan dan parameternya itu terletak di sini. Karena itu saat ingin menginputkan mahasiswa tadi, kita harus menggunakan parameternya. Selanjutnya itu ada view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View itu terletak pada research. Kita buka view. Ada dua cara untuk research dan ada view. Ada dua cara untuk mengakses view. Yang pertama, root ke view. Ke view ini maksudnya view dapat diakses langsung melalui root sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya cara kita gunakan jika hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika. Kita coba membuat root yang akan menampilkan halaman about. Yang pertama kita buka view dulu. Karena di sini saya sudah membuat halaman about dan membuat kode-kodenya. Maka langkah selanjutnya kita pergi ke root web PHP dan kita membuat root about-nya, dan tidak lupa memakai return view halaman about. Dan ketika kita akses, akan menampilkan halaman about-nya. Selanjutnya adalah root ke controller ke view. Ini maksudnya jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Kita akan coba dulu modifikasi di show. Kita buka mahasiswa controller. Nah, ini kita hapus dan kita salin codingan untuk mahasiswa controllernya. Terdapat ada halaman mahasiswa detail dan halaman mahasiswa profile. Setelah itu kita buat file di view, itu kita buat halaman mahasiswa detail dengan menampilkan codingan seperti ini, yang artinya nanti akan menampilkan halaman detail dengan tulisan ini halaman detail mahasiswa.
Lalu kita buat juga pada file halaman mahasiswa profile dengan codingannya yang seperti ini. Kita coba untuk menampilkan halaman mahasiswa detail, akan menampilkan halaman detail mahasiswa. Dan ketika kita coba profile, akan menampilkan halaman profil mahasiswa. Jadi, root ke controller ke view ini, jika ada logika yang harus diterapkan, maka view akan diakses ke controller. Jadi, langkah pertamanya itu kita harus modifikasi dulu show pada mahasiswa controllernya untuk menerima parameternya param1. Jika param1 itu sama dengan detail, maka akan menampilkan halaman mahasiswa detail. Dan jika param1 itu adalah profile, maka tampilannya itu adalah halaman mahasiswa profile. Di sini, function show ini hanya mengembalikan teks biasa berupa string. Jadi, before yang tadi itu hanya menampilkan teks sederhana, sedangkan after ia menghubungkan root ke controller dengan view, yaitu halaman, blade, Laravel sesuai dengan parameter yang diberikan. Nah, latihan pada controllernya dapat kita coba. Yang pertama, kita dapat membuat root baru, membuat controller mata kuliah controller untuk mengelola resource mata kuliah. Caranya ini, yang pertama kita buka dulu view, terus kita buka terminal, kita ganti pada mahasiswa controller ini adalah mata kuliah. Setelah itu kita tekan enter, dan nanti itu akan generate function secara otomatis pada research mata kuliah. Karena di sini sudah ada, maka tidak perlu di enter lagi. Lalu instruksi selanjutnya, setiap function text itu ada kegunaannya. Jadi di sini pada function index itu kegunaannya untuk menampilkan data mata kuliah, pada function create itu untuk menampilkan format tambah mata kuliah, pada function store itu untuk menyimpan data mata kuliah, pada function show itu kita dapat mengakses mata kuliah dan masukkan kode mata kuliah. Pada function edit kita dapat menampilkan mata kuliah. Pada function update, kita dapat mengupdate data mata kuliah, dan pada function destroy, kita dapat menghapus data mata kuliah dengan ID. Dan ketika kita mengaksesnya, kita coba, sebelum itu, jangan lupa untuk membuat root-nya. Kita buat root-nya di sini. Root get mata kuliah. Kita membuat root mata kuliah dengan menggunakan param opsional, artinya jika diisi tidak masalah dan jika tidak diisi juga tidak masalah. Dan jangan lupa kita menginisialisasi kelas controllernya, yaitu mata kuliah controller. Selanjutnya ketika kita jalankan, coba jalankan mata kuliah show STM, maka akan menampilkan halaman Anda sedang mengakses mata kuliah STM445, dan jika kita tidak memakai parameternya, halaman tidak akan error, akan menampilkan masukan kode mata kuliah, dikarenakan kita menggunakan parameter opsional.
opsional. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.